Nanti laki-laki di surga kesibukan sehari-hari hanya memecahkan keperawanan istri-istrinya. Coba logikanya di mana coba? Saya jujur aja tidak percaya dan mengecam keras ini ajaran mereka ini. Apalagi ajaran bidadari di surga. Satu orang 70 bidadari lah, sekian miliar orang. Berapa miliar bidadari? Logikanya masuk akal gak sih? Hanya orang bodoh, orang dungu yang percaya dengan omongan ustaz-ustaz koplak tadi. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami, ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami anti. Ya, bahkan Allah dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya, di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Kalau gitu Ustaz nggak mau lah masuk surga, di dunia poligami, dia di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya terserah, kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka, ya kan? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, lanjut. Nggak apa. Poligami harus minta izin dengan istri. Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini. Istri saya tak tahu. Sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi. Sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja. Nikah sekali lagi. Sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Dia bisa terus. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Opini Rudi kali ini agak berbeda. Saya sengaja memutarkan video komplit, kompilasi dari para pendakwah agama Indonesia saat ini. Macam-macam. Ada yang namanya Ustadz Farhan Abu Furaihan, Ustadz Sam, Ustadz Firanda, Ustadz Koplak, Ustadz Sek, Ustadz Selangkangan. Lucu. Coba saya agak geli ya mengomentari logika berpikir pendakwah agama seperti ini. Ini tidak mungkin ini dilakukan oleh seorang Profesor Quraisy Shihab, Profesor Nasaruddin Umar, Habib Lutfi, kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri atau Khalil Bisri atau yang lain-lain. Gak mungkin, karena intelektualitas mereka tidak akan mungkin bisa keluar kata-kata kasar dan urusan selangkangan saja seperti ini. Nah, ini masalah mesum dan selangkang. Belum masalah objektivitas. Ini
masuk akal atau tidak? Seperti Ustadz Farhan tadi mengatakan, kalau perempuan tidak mau dipoligami di dunia, itu salah. Karena nanti laki-laki di surga pada saat sudah meninggal nanti, itu akan berpoligami dengan 70 bidadari. Aduh. Ada lagi anak kecil ini sudah lama di video lama sebetulnya. Saya hanya geli aja memunculkan kembali, iseng-iseng aja. Kenikmatan kita di surga adalah pesta seks. Karena itu yang dilarang kepada laki-laki selama di dunia. Jadi mereka diberikan kenikmatan pesta seks. Ada lagi yang mengatakan nanti laki-laki di surga kesibukan sehari-hari hanya memecahkan keperawanan istri-istrinya. Coba logikanya di mana coba? Saya jujur aja tidak percaya dan mengecam keras ini ajaran mereka ini. Apalagi ajaran bidadari di surga. Satu orang 70 bidadari lah, sekian miliar orang. Berapa miliar bidadari? Logikanya masuk akal gak sih? Hanya orang bodoh, orang dungu yang percaya dengan omongan ustaz-ustaz koplak tadi. Bayangkan, kita meninggal, raga kita itu tertinggal di bumi, di tanah, lancur lebur, tinggal abu, sudah gak jadi apa-apa. Yang kembali ke rumah Tuhan itu adalah atma atau jiwa atau roh. Lah kok masih ngurusin seks? Ini logikanya masuk akal atau tidak? Kenapa mereka ini mengajarkan sesuatu yang sangat menyesatkan, membodohi orang? Kok ada yang percaya itu loh? Ada ibu-ibu ketawa, bapak-bapak ketawa. Saya heran kalau ada orang percaya dengan omongan orang tadi. Oh nanti di sana poligami. Laki-laki dapat sekian puluh bidadari, perempuan dapat apa? Kok enakan gitu? Seolah-olah laki-laki itu makhluk yang lebih diistimewakan sama Tuhan. Seolah-olah nanti di surga itu memang kita kayak lahir kembali seperti sekarang ini secara fisikal. Ini yang membuat saya agak geram ini. Ajaran-ajaran seperti ini kok merajalela ya. Dan yang membuat saya agak marah, kenapa ulama besar yang mempunyai keilmuan tinggi, termasuk Majelis Ulama Indonesia, kok membiarkan merajalelanya ustadz-ustadz koplak seperti ini. Ustadz hanya berpikir tentang seks, mesum, selangkangan, dan menghajar, mengobrak-abrik logika dari jamaahnya. Coba masuk akal tidak? Ayat mana yang mengatakan di sana ada bidadari, kemudian kita berpoligami dengan bidadari, tiap hari pesta seks di surga? Bagaimana mereka mendegradasi yang namanya dalam tanda kutip surga itu? Rumah Tuhan, rumah Allah. Hanya orang-orang terpilih yang masuk surga, konon begitu. Tapi didegradasi oleh mereka hanya untuk kepentingan nafsu. Aduh ya Allah. Saya hanya mengajak kepada kita semua, tolong mari kita luruskan jamaah-jamaahnya, dan kalau ada pengajian seperti ini langsung lawan. Karena tidak masuk akal dan ini salah dan ini menyesatkan. Hanya orang bodoh yang percaya dengan omongan ustadz seperti tadi itu. Kita sedang disesatkan. Dan mohon kepada ulama yang lain, pemerintah, kemudian Majelis Ulama Indonesia, buat ditertibkan ini ustadz-ustadz seperti ini. Saya udah geram aja melihat seperti ini. Karena ini penuh penyesatan gitu loh. Jangan sampai pikiran kita itu hanya dikotori, dicemari dengan urusan seksual semata. Gitu. Ini menurut saya benar-benar rusaknya dunia perdakwahan karena diisi oleh orang-orang seperti ini. Mari kita bergerak bersama untuk melawan mereka-mereka, melawan akal sehat, melawan penyesatan, dan melawan hoax. Bagi saya, ini sudah masuk pasal
penipuan secara publik. Mereka tidak punya dasar. Dasarnya pun apa? Apa yang mereka buat dasar? Mereka dicari-cari dasarnya. Saya yakin Nabi Muhammad tidak ada perintah seperti itu. Yakin saya, hakul yakin. Lalu kita tuh meninggal, raga kita dikuburkan, lama-lama membusuk kemudian hilang. Menyatu dengan tanah kuburan kita. Yang kembali ke rumah Tuhan itu hanya roh, atma. Lah kok diiming-imingi dengan pesta seks di surga? Apakah mungkin roh bisa bermain seks gitu? Aduh, benar-benar ngaco ini. Ngaco sengaco-ngaconya ini, ucap-ucap seperti ini. Mari kita lawan, jangan kita biarkan. Jangan sampai perempuan dimarginalkan, disudutkan, seolah-olah perempuan ini adalah makhluk Tuhan nomor sekian. Salah besar. Tuhan tidak pernah membedakan makhluknya, baik laki-laki maupun perempuan. Di mata Tuhan, saya tahu hanya ketakwaan seseorang itu yang dilihat, bukan dia laki-laki atau perempuan. Baik sahabat Indonesia, saya mengajak Anda untuk kembali ke jalan yang benar. Kita berani melawan mereka dengan akal sehat. Jangan sampai kita disesatkan. Dan saudara-saudara kita di kampung-kampung disesatkan dengan ustadz-ustadz koplak mesum seperti mereka ini. Mari kita lawan. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Ini opini yang agak mengenaskan dan saya agak sedih memutar video yang tadi. Karena ini video yang menurut saya tidak pantas, tapi ini yang harus saya sampaikan. Inilah contoh nyata, jangan sampai nanti saya dianggap menyebarkan hoax. Ini kenyataan. Jadi untuk itu saya mengajak Anda melawan mereka-mereka ini. Terima kasih, tetap kita menjaga akal sehat kita, kewarasan kita, jangan sampai kita disesatkan oleh orang-orang dungu seperti mereka. Terima kasih, jangan lupa pakai masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.